Halo guys, lagi masa pandemi gini memang banyak yang sedang kesulitan. Namun di sisi lain kita juga jadi agak takut untuk naik transportasi umum karena takut berkerumun dan menularkan virus. Nah, di masa-masa seperti ini berkendara dengan mobil merupakan solusi terbaik bagi beberapa orang untuk menghindari kontak dengan orang lain. Tapi kan mobil harganya mahal ya, nggak semua orang bisa beli baru. Makanya di dia kali ini mau ngasih tahu ke kalian mobil-mobil second yang harganya terjun bebas, bahkan sampai ada yang turun 300 jutaan. Sebelum kalian mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya ya, biar gak ketinggalan notifikasinya kalau ada video baru. Langsung aja kita masuk ke listnya. Nissan Juke, satu produk yang gagal dari Nissan di Indonesia karena mobil ini bentuknya aneh macam kodok. Kalau ada VW kodok, harusnya ini disebut Nissan kodok. Karena ini juga mungkin orang Indonesia jadi malas membeli mobil ini karena takut dikatain mirip kodok. Tapi kalau kalian nyari sebuah budget crossover SUV, ya ini pilihan yang tepat sih. Daripada nungguin harga HRV yang nggak turun-turun. Sebenarnya secara spek mobil ini nggak jelek-jelek amat. Menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 115 horsepower dan torsi 150 Nm dengan transmisi CVT. Sebuah komposisi yang pas untuk jalanan Indonesia. Namun kembali lagi, selera orang Indonesia adalah bentuk dan bentuk mobil ini jelek. Ya, wassalam. Dulu pada tahun 2012, setahun setelah mobil ini rilis, Nissan Juke dibanderol seharga 248 jutaan. Tapi karena memang mobil ini tidak laku, harga bekasnya langsung tengkurap pakai B. Nih dipantau harga bekas mobil ini ada di kisaran 115 hingga 130 jutaan. Turun hingga 133 jutaan dari harga barunya. Tapi namanya mobil bekas, balik lagi ke bagaimana kondisinya ya. Kalau yang ini sih udah jelas, rajanya MPV Indonesia semenjak zaman Kerajaan Sriwijaya. Di umur yang cukup lama pada generasi ini, yaitu dari tahun 2004 hingga 2015. Itu 2015 lahir yang Reborn. Mobil ini mendapatkan facelift beberapa kali, pertama di tahun 2008, terus di 2011, kemudian di 2013. Panjang banget ya umurnya, kayak apa tuh ya panjang? Yang dibahas di sini khusus yang varian diesel, dengan mesin super badak 2KD yang berkapasitas 2500 cc. Soal tenaga, siapa yang peduli sih dengan tenaga kijang? Orang beli kijang itu pasti karena mesin badak dan perawatannya yang tergolong murah. Tapi nggak apa-apa deh, khusus untuk kalian ini dia sebutin tenaganya. Khusus untuk yang diesel, tenaganya ini 102 horsepower dengan torsi 260 Nm. Nah, ternyata Kijang Innova juga tidak terlalu kuat untuk menahan depresiasi value-nya. Karena pada saat baru di tahun 2012, mobil ini dibanderol seharga 275 juta rupiah. Hampir satu dekade berselang, Innova tipe G diesel ini di pasaran kini harganya berkisar dari 170 juta hingga 180 jutaan. Berarti hampir 100 jutaan tuh turunnya. Kalau kalian butuh mobil tempur, mendingan buru-buru deh dibeli sebelum ada yang goreng kayak Krista. Kalau ngomongin Kijang Innova, nggak akan bisa lepas dari Innova versi SUV alias Toyota Fortuner. Bentar, kayaknya salah. Fortuner itu versi SUV dari Hilux dan Innova itu versi MPV dari Hilux. Mobil ini sangat tak identik dengan pengemudi-pengemudinya yang arogan, apalagi sampai masang-masang strobo. Tolong ya, untuk pengguna Fortuner jangan pasang-pasang strobo. Cahaya Anda silau seperti lihat masa depan. Gak beda jauh sih sama Toyota Innova, mayoritas pembeli mobil ini tidak akan peduli soal spek mesin. Yang paling penting adalah terlihat maco. Tapi ini dia sebutin deh nih, khusus untuk kalian. Mesin dieselnya jelas sama dengan Kijang Innova tadi, yaitu 2KD, kalau versi yang tanpa turbo tenaga. Dan torsinya juga sama, tapi kalau untuk yang varian VNT turbo, tenaganya terdongkrak hingga 134 horsepower dan torsinya 343 Nm. Untuk transmisinya ada pilihan manual dan otomatis torque converter. Kalau dulu pada tahun 2012 mobil ini dibanderol seharga 419 juta rupiah. Nah, di 2021 ini sudah turun menjadi 220 juta hingga 240 jutaan harga secondnya. Mantap nih turunnya hingga 179 juta rupiah. Kalau ngomongin small hatchback, sebenarnya kita tidak bisa hanya membicarakan Jazz, Yaris, atau Mazda 2, tapi juga ada Ford Fiesta, saudara tiri dari Mazda 2. Tapi sayang, ATPM-nya sudah kabur dari Indonesia, meskipun sekarang sudah kembali khusus untuk menjual mobil-mobil double cabin khusus flat. Pada zamannya mobil ini kelewatan canggih, punya head unit yang integrated dengan mobil macam mobil-mobil Eropa tahun 2000-an. Selain itu sudah dilengkapi dengan traction control, hill start assist, hill descent control, dan transmisi dual clutch. Ya, meskipun transmisinya itu adalah sumber masalah utama mobil ini karena dia menggunakan dual clutch tipe dry clutch yang memang terkenal ringkih. Mobil ini pertama kali masuk Indonesia memiliki dua pilihan mesin, yaitu mesin 1400 cc dengan transmisi 4AT dan mesin 1600 cc dengan transmisi dual clutch. Kalau kalian mau beli yang pakai transmisi dual clutch, perhatikan TCM-nya ya, dan transmisinya. Jangan sampai transmisinya udah ngejeduk karena biaya perbaikannya luar biasa mahal. Untuk Ford Fiesta keluaran 2010
hingga 2012 nih dia pantau di pasaran harganya ada di angka 70 jutaan hingga 90 jutaan. Padahal saat dulu dijual baru mobil ini dibanderol 220 juta rupiah, yang berarti harganya jatuh hingga 150 juta rupiah. Setelah tahun 2013, Ford Fiesta juga mendapatkan facelift dan mesin baru 1000 cc turbo EcoBoost dan punya muka yang bagus, macam mukanya Aston Martin. Kalau yang EcoBoost ini sih harganya masih di angka 120 jutaan. Mobil Eropa memang harganya agak sulit untuk bertahan di Indonesia karena biasanya orang-orang takut dengan masalah reliabilitas, padahal jika merawatnya bener, mobil Eropa itu worth the money loh. Nah, kalau sekarang BMW seri 3 udah masuk ke generasi G20. Kali ini nih dia mau ngomongin yang generasi F30, lebih spesifik BMW 320i. Bayangin coba kalau kamu datang ke rumah calon mertua pakai seekor BMW, auto diterima nggak tuh? Gak ditanya aneh-aneh lagi deh pokoknya. Kalau mobil Eropa baru deh nih pada peduli dengan tenaganya. Varian trim 320i ini menggunakan mesin dengan kode N22.000 cc dengan tenaga 181 horsepower dengan torsi 270 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi ZF8 percepatan. Untuk keluaran tahun 2013, BMW 320i F30 ini memiliki dua pilihan trim, yaitu Sportline dan Luxury Line. Khusus untuk yang Sportline, mobil ini dibanderol dengan harga 599 juta. Mirip-mirip harga Accord. Di pantau sekarang mobil ini harga bekasnya ada di sekitar 300 jutaan hingga 330 jutaan. Wah, turunnya sampai 300 juta loh. Ayo, habiskan uang kalian untuk beli mobil ini. Itulah mobil-mobil yang punya harga yang sudah cukup murah sekarang. Ini dia pamit ya. Ciao Bella.